Selamat datang di Protect Pods, obrolan seru bareng Sobat Proteksi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alfa Ida Ekawati dari HPT Angkatan 2021. Saya akan membersamai teman-teman sebagai podcaster pada podcast kali ini yang membawakan topik mengenai choosing the right path. Kenapa harus HPT? Apa sih prospek kerjanya? Nah, gimana kabar teman-teman nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, pada kali ini saya sudah dibersamai dengan narasumber yang keren banget nih. Ada dua cowok ganteng di hadapan saya nih. Mungkin bisa memperkenalkan diri nih dari sebelah kanan saya. Oke, Siapa? terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Fai, bisa dipanggil Alif atau Fai atau juga PI, dari HPT Angkatan 2021 gitu. Oke, halo PI. Halo Aida. Oke, sebelah kiri saya, silakan memperkenalkan diri Mas. Perkenalkan, nama saya Ananda Putro, saya biasa dipanggil Anan. Saya dari alumni HPT angkatan tahun 2018. Oke, kedatangan alumni nih teman-teman. Nah, tentunya kita di sini mau membahas nih prospek kerja atau tentang keahlian di HPT atau tentang suka duka di HPT, terus ada praktikumnya ngapain aja sih gitu. Nah, mungkin sebelumnya gimana nih kabar dari PI dan Mas Anan akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja gitu. Mungkin dari PI dulu nih. Untuk akhir-akhir ini kesibukannya yang jelas ada laporan praktikum ya. Iya, Kita banyak banget ya. Berapa praktikum nih PI? 6. Satu minggu 6 praktikum. Satu minggu 3 lah misalnya. Minggu 3 kali praktikum di semester 5 ini. Terus kemudian juga sibuk lagi kepanitiaan juga. Ada Insect Day. Pada tahun ini kita HPT menyelenggarakan Insect Day, dan juga ada juga kesibukan di program kerja PEMAS yang belum terselesaikan juga di IMHPT, dan juga ada program kerja yang di BEM KMFN ini, di BEM di PEMAS juga atau apa? Di PDM, pengembangan PDM. desa mitra gitu. Jadi aku ikut di pengembangan desa mitra dalam mengembangkan desa mitra di daerah Jogja juga gitu. Kesibukannya sih itu sih berarti. Wah, tentunya sangat sibuk. Nah, PI ini tentunya bisa membagi waktu ya antara akademik dan organisasi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kayak gitu. Kalau Mas Ana nih gimana, lagi sibuk ngapain aja? Ya, kalau saya untuk sekarang saya sibuk bekerja sebagai konsultan pertanian di Mitra Pertani. Ya, walaupun konsultannya online, bekerjanya secara online, tapi juga saya juga ada mengurus lahan secara langsung sebagai ya untuk belajar dan juga mengetahui gimana untuk lingkungan di dunia pertanian gimana. Oke. Nah, mungkin kenapa sih dari PI terlebih dahulu nih? Kenapa tadi awalnya tuh mengambil HPT atau proteksi tanaman nih? Kenapa? Untuk pertama kalinya kenapa mengambil proteksi tanaman ya, karena relasi dari ayah sih sebenarnya ya. Dan juga emang keluarga saya juga udah di bidang pertanian, dan terutama yang lebih penting relasi dan emang keingintahuan di bidang proteksi tanaman tuh tinggi, kayak sebagai kayak hama ataupun penyakitnya. Karena juga ayah saya kan bekerja di bidang pertanian, jadi pengen lebih mengetahui intinya tuh apa di bidang pertanian itu seperti apa gitu. Oke, berarti satu keluarga linier semua gitu ya. Betul, Oke, keren banget. Kalau Mas Ana nih, kenapa sih awalnya milih HPT gitu? Buat teman-teman yang masih penasaran nih, mungkin bagi teman-teman SMA yang masih kebingungan milih HPT gitu. Kalau kurang lebih sama seperti Fai tadi, karena memang keluarga saya itu memang basicnya pertanian semua dari bapak ibu. Kemudian saya juga ada minat tersendiri di dunia pertanian, terutama untuk hama dan penyakit. Jadi setelah saya mencari ternyata ada proteksi tanaman UGM yang menurut saya ini udah termasuk jurusan yang sangat bagus di UGM juga lagi. Jadi saya memutuskan untuk masuk di sini. Oke, keren banget. Berarti udah dari keinginan lubuk hati yang paling dalam ya gitu. Oke, nah mungkin nih tadi kan udah cerita kenapa alasannya masuk HPT. Nah, sekarang dari sisi akademiknya nih, waktu pelaksanaan kuliah atau praktikum ataupun dosennya gimana nih, testimoni dari PI sendiri? Untuk akademik sih sebenarnya enak-enak aja sih ya. Untuk praktikumnya terutama
kita benar-benar praktik gitu. Ada di laboratorium juga ada, di Lapangan lapangan juga ada. Di lapangan tuh lebih seru karena kita benar-benar melihat secara langsung apa itu hama, apa itu penyakit di tanaman apa gitu. Dan ada juga praktikum yang harus kita mandiri datang ke lahan petani, menanyakan langsung dengan petani. Itu sangat-sangat menurutku menarik dan inovatif sih. Ngobrol Ngobrol langsung gitu dengan ya, petani tuh, masalah-masalah yang ada di lapangan. Kalau dosennya tuh gimana? kalau untuk dosen HPT sebenarnya enak ya. Iya. Enak sekali menurutku. Ya beberapa dosen memang memiliki karakter yang beda-beda dalam cara mengajarnya dan juga cara pendekatannya ke mahasiswa. Ada juga dosen yang dalam memberikan soal, misal kayak soal tugas atau soal ujian tuh yang tinggi, Sulit gitu ya. gitu. Ada juga yang memang sesuai kemampuan kita, yang apa yang diajarkan. Yang penting bagi mahasiswa tetap fokus saja waktu diajar gitu. Tergantung Fokus, daya ya. ingat kita, daya tangkap kita gitu Ya, juga ya. daya tangkap tuh sangat-sangat penting menurutku buat Belajar mahasiswa. mandiri Nah, juga, belajar mandiri. review gitu ya setelah pelajaran. Ya, Oke. belajar mandiri itu diperlukan untuk di luar kelas itu. Sangat-sangat penting. Oke, mantap. Kalau dari Mas Ana nih, testimoni dulu pas masih kuliah di HPT, gimana praktikum, akademik sama dosennya gitu. Kalau dari pengalaman saya dulu kuliah di proteksi tanaman ini, untuk kalau dari akademiknya, dari sisi pengajaran dosen itu saya kira semua dosennya enak. Kemudian untuk ilmu yang diajarkan itu sangat relevan dengan dunia proteksi atau perlindungan tanaman. Di situ semua kayak dikaji secara menyeluruh, secara bertahap. Kayak di semester 1 kita kayak dasar-dasar pertanian, kemudian kita naik lagi lebih mendetail, terus kita juga naik lagi akhirnya dikerucutkan ke hama atau ke penyakit. Ya itu menurut saya dapat semua gitu. Kemudian kalau dari praktikumnya, saya rasa ini praktikumnya untuk di proteksi tanaman ini sudah terbilang sangat bagus dan inovatif, karena kita nggak hanya di sekitar praktikum di laboratorium, tapi juga di lapangan, bahkan sampai kenal kebun ke Batang. Pagilaran ya, Pagilaran ya. Pagilaran. Itu kan kita ekosistemnya juga nggak hanya kayak di sekitar sini, Jogja gitu ya. mengenal di pantai juga gimana keadaan pertaniannya, di dataran tinggi, di Batang. Nah, menurut saya untuk Perbandingan gitu ya, Ya. pertanian pesisir sama di dataran tinggi. Untuk belajar di sini tuh dapat banget. Memang kalau mau mencari fokus hama dan penyakit. Kalau tadi tuh pengerucutan tentang hama dan penyakit tuh dosennya tuh gimana tentang DPA-nya kayak gitu. Kalau untuk DPA aku sendiri itu lebih ke penyakit kan ya. Jadi dan ke subnya bakteri. Jadi apa ya? Kita lebih belajar mengenai bakteri, kayak misalnya nanti kita di mana bakteri untuk yang menyerang penyakit atau juga bakteri yang juga sebagai pengendali juga. Gitu. Jadi nanti kita belajar di situ. Dan kalau untuk tanamannya biasa yang diteliti oleh dosen pembimbing saya itu biasanya kayak di jeruk atau di cengkeh. Itu sangat-sangat banyak diteliti gitu di ya. situ ya, untuk di bagian penyakit bakterinya, penyebab bakteri. Berarti nantinya skripsi PI ini kedepannya bakalan bahas tentang bakteri Iya, ya, karena kemungkinan DPA-nya gitu. concern bakteri Ya, gitu. kemungkinan gitu. Nah, ke bakterinya nanti. Oke. Untuk judulnya ya itu gue Masih ya, aduh, ditunggu. Oke, kalau Mas Anan gimana nih? Dulu apa hama, penyakit, bakteri? Dulu saya sama Pak Sergio. Saya Virus ya? penyakit. Oh, Iya, di penyakit. virus. Dulu saya yaitu Tentang apa skripsinya nih? Kalau skripsinya judulnya agak lupa, tapi intinya tuh menyimpan DNA virus di kertas tuh bisa nggak, biar kita preservasi sampel DNA virus tuh nggak perlu bawa es, perlu bawa, tinggal dimasukin di kertas nanti bisa dipreservasi. Oke, sangat menarik sekali ya. Tentunya kan tadi membahas tentang PCR nih. Nah kan keahlian, tentunya kan keahlian penggunaan atau pemakaian PCR, mesin PCR kan dibutuhkan buat dunia kerja. Nah mungkin selain tentang cara penggunaan mesin PCR, keahlian lain nih yang dibutuhkan, basic skill pas HPT kita harus belajar banget nih buat nanti kedepannya bisa kita nggak cuman apa sih baru belajar saat udah kerja gitu kan, malu-maluin ya. Nah apa nih Mas, mungkin tadi tentang PCR nih. Kalau PCR itu prinsipnya itu memperbanyak DNA dari yang sebelumnya itu tidak bisa diidentifikasi.
kemudian nanti bisa diidentifikasi. Nah, dari DNA yang sudah diperbanyak ini nanti kan bisa dilihat ini berapa base pairnya. Nah, itu ditentukan itu virus apa atau bakteri apa. Nah, ini Pak juga udah belajar PCR ya? Kalau belajar PCR udah, tapi belum Sedetail itu ya, karena kayak untuk cara ekstraksinya sendiri itu belum pernah. Kalau untuk elektroforesis atau untuk melihat marker hasilnya DNA-nya itu udah pernah. Kalau untuk cara dari awalnya itu untuk dari prosesnya lama itu belum pernah. Biasanya kita langsung hasilnya langsung ngefoto gitu ya, kayak betul, virus kemarin gitu. gitu. Elektroforesnya kayak gimana, terus itu kita lihat DNA-nya dan juga pembacaan marker DNA gitulah. Itu sangat-sangat perlu sih buat anak HPT terutama. Karena menurutku dalam identifikasi penyakit itu pasti memerlukan PCR gitu. Buat validnya ya, biar untuk validasinya. Biar benar-benar ini tuh ya penyebab penyakit ini gitu loh. Jadi biar langsung satu. Jadi biar hipotesisnya nggak salah gitu ya. Langsung. Oke, tadi kan udah membahas mengenai keahlian-ahlian. Nah, ini kan tentunya kan perkembangan ketahanan pangan di dunia internasional kan berdampak atau berdasarkan SDGs gitu. Nah, proteksi tanaman tuh berkontribusi apa sih dalam SDGs ketahanan pangan sendiri kayak gitu ke depannya buat berkontribusi lah enggak. Biasanya kan stereotip orang lain kan proteksi tanaman tuh cuma nanam kayak gitu, tapi kan ketahanan pangan gitu. Kita sebagai petani yang memproduksi pangan, kalau kita nggak menghasilkan pangan, misal beras, tentunya kan masyarakat Indonesia nggak bisa buat makan kayak gitu. Nah, mungkin pendapatnya dari PI dulu nih gimana? Kalau dari aku tuh keberlanjutan ketahanan pangan sih mungkin nih kalau dari sisi HPT kita bisa kolaborasi misal dan pemulihan tanaman, bagaimana kita memunculkan atau membuat salah satu varietas tanaman yang tahan terhadap serangga atau hama gitu. Misalnya tahan terhadap wereng, kan sekarang ini kan kayak contohnya wereng ini kan yang sangat-sangat penting di komunitas tanaman padi. Nah, itu kita bekerja sama dan pemulihan bagaimana cara membuat gen tanaman yang bisa tahan terhadap wereng dan juga untuk penyakit-penyakit lainnya. Itu sangat-sangat penting sih buat APT. Jadi kita berkolaborasi dengan bidang yang lain juga. Gitu. Kalau APT sendiri kalau menurutku lebih dan kolaborasi itu jadi lebih penting buat lebih berhasil buat kita melanjutkan kelanjutan ketahanan pangannya gitu. Oke, tentunya. Silakan kalau Mas Anan. Nah, kalau dari saya menurutku untuk prodi HPT sendiri itu kalau saya lebih untuk mengedukasi para SDM petani mungkin lebih situ. Soalnya kalau saya melihat sekarang untuk tren petani itu dia lebih sukanya yang praktis, padahal kan praktis dan instan. Iya, padahal kan cepat harus hasilnya. Harus berprinsip sama pengendalian terpadu. Nah, mungkin kayak lulusan kita ini mungkin kalau kita bisa mengedukasi secara menyeluruh, entah itu nanti kita tergabung dalam Kementan atau apa, menurut saya itu akan memberi pengaruh yang luar biasa. Soalnya saat ini petani itu kayak hanya melihat hama sedikit, semprot dengan pestisida itu kan sangat resisten nanti itu. Bahkan kalau di wereng tadi itu kan pernah ada terjadi resurgensi, di mana itu penggunaan deltametrin. Nah, itu kan karena deltametrin itu sebenarnya maksudkan untuk walang sangit. Tapi beda sasaran gitu ya. Iya, tapi karena pemberian deltametrin tadi itu kan terlalu banyak, akhirnya musuh alaminya mati. Kemudian juga di tanamannya ada kandungan aspargin yang bisa meningkatkan dari telurnya itu juga telurnya meningkatkan populasi telurnya jadi banyak gitu ya. Ya, akhirnya kan membludak. Nah, itu hal-hal dasar itu kayaknya perlu kita sosialisasikan dasarnya biar ketahanan pangan itu nanti bisa tercapai. Menurutku dari SDM-nya dulu dari awal. Oke, tentunya kan tadi sudah banyak ya kita ngobrol dari keahlian, dari prospek kerja, terus SDGs juga. Nah, mungkin nih buat teman-teman SMA atau teman-teman yang masih bingung ngambil jurusan apa, mungkin dari PI dan Mas Anan bisa memotivasi teman-teman biar pilih aja nih HPT gitu. Gimana? Silahkan PI. Kalau dari aku sih HPT itu menurutku seru ya.
di mana kita benar-benar terjun di lapangan, kita mengetahui bidang pertanian itu benar-benar yang dari awal sampai akhir. Itu kan karena hama dan penyakit itu kan penting di tanaman. Kalau misal satu tanaman udah terserang hama dan penyakit, pasti produksinya akan menurun atau apa. Jadi kan kita benar-benar harus mempelajari. Nah, itu menurutku untuk generasi sekarang tuh sangat diperlukan kayak kita ini untuk mendorong bagaimana membantu petani juga, karena kita juga belajar akademik kan pasti lebih mengerti daripada misal petani-petani itu kan biasanya itu kan kadang ada yang berurusan SD atau apa, kan masih SDM-nya menurutku masih rendah gitu kan. Jadi kita perlu bantuan kita yang lebih belajar, yang udah belajar, dan kita membantu bagaimana cara mendorong petani buat memperbaiki budidaya pertanian yang bagus dan juga cara mengendalikan hama. Bagus itu. Kalau untuk motivasinya pilih aja proteksi tanaman juga. Akreditasinya udah bagus dan seru juga. Asiin ya. Asiin. Akreditasinya udah bagus, dosennya bagus, laboratoriumnya juga lengkap itu kan sangat-sangat menjadi semangat belajar gitu. Oke, dari kalau Mas Anan gimana nih? Kalau untuk motivasi, ya motivasi teman-teman nih pilih HPT aja. Kalau menurutku kalau nggak join HPT, soalnya prospek pertanian ke depan tuh paling mungkin nanti malah tidak prioritaskan ke pertanian. Kalau nggak ada pertanian kan kita juga mau gimana? Iya, makan tuh dari pertanian. Iya, itu kan perlu alih-alih, terutama alih hama dan penyakit buat menyupport ketahanan pangan, untuk mengembangkan pertanian ke yang lebih keberlanjutannya itu gimana? Menurutku kalau nggak masuk HPT sayang banget. Iya. Mungkin bagi teman-teman bisa juga memilih di jurusan proteksi tanaman UGM ini ya. Udah ASIIN juga, udah akreditasinya sampai internasional. Dosanya semua juga udah profesor semua ya, guru besar. Banyak sekali ya profesor. Jadi tidak diragukan lagi untuk teman-teman milih HPT gitu ya. Oke, kalau kerjanya nih tentang prospek karir kedepannya di HPT ngapain aja gitu? Kalau dari PI gimana? Kalau prospek kerjanya sih banyak sih ya, banyak banget menurutku. Ya juga kalau yang misal mau join ke PNS gitu ya, kita bisa di balai karantina, juga bisa di PTPN gitu ya. Kementan juga bisa, mungkin juga ada di pusat penelitian kelapa sawit, kemudian juga di PPKS, itu ada banyak di situ. Terus juga bisa sebagai di ahli riset atau konsultan juga ya Mas Anan, juga konsultan, itu bisa konsultan perusahaan atau konsultan langsung di petani gitu. Ya banyak lah prospek kerjanya di HPT, seru juga, bisa jadi dosen juga. Iya. Kalau dari Mas Anan nih prospek kerjanya, dan mungkin bisa cerita sedikit tentang sekarang kan udah kerja nih, ngapain aja gitu. Kalau prospek kerjanya ya tetap di bidang pertanian. Kalau saya sendiri di bagian konsultasi. Kalau beberapa alumni teman-teman saya itu, kakak saya ada yang di balai karantina, kemudian ada juga yang sebagai penyuluh lapangan, ada yang bekerja di POPT juga, asisten lapangan gitu. Iya, asisten lapangan. Kemudian ada yang di laboratorium R&D perusahaan gitu juga. Di perusahaan pestisida juga mungkin ada banyak ya. Kalau dari pengalaman sekarang kerjanya, Mas Anan tuh suka dukanya tuh apa aja nih? Saya kan konsultasi online mengenai masalah penyakit hama dan penyakit pada tanaman budidaya. Untuk konsultasi, untuk suka dan dukanya, mungkin untuk sukanya dulu karena saya senang bisa membantu dan berperan dalam pertanian secara menyeluruh, dan ya mungkin saran saya juga bisa bermanfaat buat petani. Untuk dukanya mungkin untuk pertanian saat ini juga menurut saya belum terlalu memperhatikan keberlanjutan, karena masih sedikit-sedikit langsung semprot pestisida, fungisida sedikit-sedikit. Nah itu kan lupa akan konsep pengendalian terpadu yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Untuk keberlanjutan. Oke, terima kasih kepada PI dan Mas Anan yang telah meluangkan waktunya
Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang udah stay tune dengan podcast Sobat Proteksi ini. Nantikan selanjutnya di episode-episode selanjutnya ya. Oke. Sampai jumpa.